Shalom saudara-saudara, selamat pagi sahabat Petra terkasih di dalam Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain pagi ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 2 Maret 2021, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Joko Prastio dari GKJ Demak Ijo, PPK Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Tema renungan hari ini adalah Dua Kedatangan Kristus. Dengan dasar bacaan Alkitab dari kesaksian Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-3 dan ke-18. Sekarang saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perenungan kita bersama, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang rahmani dan rahimi, pagi ini kami Engkau beri kesegarnya semangat baru dengan janji penyertaan-Mu untuk menjalani setiap hari. Syukur kepadamu Bapa, syukur juga atas berkat-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Pagi ini kami ingin mendasari perjalanan sepanjang hari dengan kesaksian akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong kami memahami maksud baik-Mu. Ajarlah kami menjalani hari kami dengan bijaksana dan hati-hati dalam melangkah, agar kami tidak mendapatkan keuntungan karena menindas dan merebut hak-hak orang lain. Tapi nyatakanlah kuasa-Mu melalui kami, agar di mana kami berada, di situ keadilan diperjuangkan, kasih setia dan rahmat dirasakan oleh setiap orang. Bentuklah kami Tuhan seturut gambar-Mu. Kasihanilah kami dan tuntunlah kami menghadapi setiap perkara dengan cara-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah Kristus bagi kami, doa ini kami sampaikan. Amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan sekarang dengan saksian firman Tuhan yang akan kita renungkan dan akan kita baca, yaitu dari Yohanes 14 ayat 3 dan ayat 18. Yohanes 14, Injil Yohanes 14 ayat 3 dan ayat 18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian pembacaan Injil Yohanes 14 ayat 3 sampai yang ke-18. Mungkin ada baiknya akan saya ulang sekali lagi, Ibu Bapak sekalian. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat Petra, gelisah adalah sebuah kenyataan yang tidak perlu disangkal, apalagi disembunyikan, ditutup-tutupi, seolah-olah kita tidak punya masalah. Setiap orang pasti memiliki kegelisahan tertentu. Bedanya mungkin terletak pada bagaimana cara mengelola, bagaimana orang berusaha menyembuhkan dan mencari pelampiasan atau kompensasi dari gelisahnya. Mungkin gelisah yang satu berbeda pasti secara gradasi, atau secara banyak sedikitnya bentuknya pasti berbeda. Tetapi semua pasti punya kegelisahan. Gelisah yang satu diselesaikan, akan muncul kegelisahan yang lain, kegelisahan berikutnya. Bukankah demikian? Ada yang menumpuk-numpuk kegelisahan sebelumnya belum kelar, belum selesai, ditumpuk lagi dengan kegelisahan baru, ditumpuk lagi dengan kegelisahan baru.
Biasanya saudara-saudara kalau pada awal pertemuan acara-acara kita, pembawa acara itu kan sering bertanya begini, apa kabar Ibu Bapak? Kemudian yang lain menyambut dengan haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Istilah luar biasa itu diulang-ulang. Bahkan kalau belum cukup lantang untuk menjawabnya, mungkin pembawa acara akan meminta kita mengulangi lagi. Bagaimana? Apa kabar Ibu Bapak? Luar biasa. Ketika semua sudah komplit dengan lantang, menyuarakan, serempak, baru ada kepuasan. Luar biasa. Saudara, pertanyaannya adalah, betulkah ketika kita menjawab luar biasa tadi, kita tidak memiliki kegelisahan? Mana mungkin hidup tanpa gelisah? Ketika kita bilang luar biasa, itu bukan berarti kita tidak memiliki kegelisahan, tapi kita memiliki komitmen, kita memiliki keinginan, niat untuk tidak terjebak di dalam kegelisahan semata. Gak apa-apa itu disebutkan, gak apa-apa. Luar biasa, ya memang luar biasa. Saya masih bisa bertahan nih meskipun saya punya banyak kegelisahan. Tapi bukan untuk menyangkalnya, saudara-saudara. Ya macam-macam sih kegelisahan itu. Ada gelisah karena pekerjaan, sudah diberi warning, beri peringatan oleh petugas atau bos atau staf yang lebih tinggi, karena perusahaan akan mengurangi banyak sekali tenaga kerja di masa pandemi. Gelisah. Jangan-jangan aku nih. Jangan-jangan, nah banyak sekali. Jangan-jangan. Ya, kegelisahan yang lain bisa juga karena tugas-tugas. Banyak juga tugas, gelisah juga kita. Karena kesehatan. Baru masuk angin aja kita gelisah, apalagi kesehatan yang lain. Gelisah, mau masak aja kita gelisah. Apa yang cocok buat anak kita menjelang ujian nanti, supaya ketika dia dimasakkan ini, dia bisa tersemangati. Itu juga bisa menimbulkan kegelisahan. Gelisah karena seolah-olah diri kita kok dirasa-rasakan cuman kita ya yang cocok dan mengikuti protokol kesehatan. Yang lain kok kelihatannya nyantai-nyantai saja tuh. Gelisah, seolah-olah ini tidak konsisten nih aturannya. Kalau kita mau berbuat harus ikut aturan, ya yang lainnya harus ikut aturan. Apa gunanya kalau hanya sebagian-sebagian? Ditambah lagi gelisah ketika melihat ketidakkonsistenan kita. Ibadah dilarang, nggak boleh ada ibadah. Tetapi rapat-rapat tetap jalan, kan sama saja. Pertemuan-pertemuan tetap sama-sama, jalan bareng, ngebis bareng, acara-acara bareng. Ini tidak konsisten. Nah, saudara, seringkali kita juga menjadikan itu sebagai sebuah kegelisahan. Kenapa? Kenapa manusia hidup tidak konsisten? Itu baru masalah-masalah yang sepele ya, masalah-masalah kecil. Belum masalah-masalah yang lain. Gelisah karena omset menurun, penjualan menurun selama pandemi. Bagaimana masa depan nanti? Kalau selalu mengambil modal, kemudian selalu tidak mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Gelisah karena hasil panen terancam gagal di musim hujan, yang tidak tahu kapan berhenti. Tiap hari hujan terus, sehingga tanaman yang sudah hampir panen karena kehujanan beberapa hari selama sekian minggu, sudah pastilah akan busuk dan pasti akan gagal panen. Angin kencang juga demikian. Kami nggak bisa tidur Pak malam-malam, karena angin cukup kencang. Kami takut kalau ada apa-apa. Gelisah. Saudara, ada juga gelisah karena takut kehilangan posisi. Temanku semakin lama semakin meningkatkan kapasitas dirinya. Dia semakin ikut seminar ini, ikut pelatihan ini. Sedangkan aku tidak. Wah, jangan-jangan nanti aku digantikan posisinya oleh dia. Ada kegelisahan juga. Kegelisahan-kegelisahan yang muncul semacam ini bagaimanapun juga tetap menjadi kegelisahan yang juga meresahkan kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana mungkin manusia hidup dan melepaskan seluruh kegelisahannya. Ya, saudara-saudara, melanjutkan contoh kegelisahan tadi. Banyak juga kegelisahan yang terkait dengan keagamaan. Saya pernah mendapatkan satu pengalaman dari keluarga dekat sendiri, itu simbah saya sendiri. Simbah saya itu kalau panggil saya itu setelah masuk sekolah teologi, ditambah dengan istilah nak Joko gitu. Ya, atau nak dengan panggilan nama kecil saya. Tapi selalu ada nak. Dan dia merasa harus begitu karena ini nanti calon pendeta gitu. Saya udah bilang, Mbak jangan, nggak usah ngomong begitu, nggak usah dengan nak, biasa saja, panggil nama saja, nggak usah dengan tetap saja. Diulangi lagi ya tetap nak, karena nggak kewetuk, nggak bisa keluar, ya, nggak keluar juga ininya, pengucapannya itu nggak bisa kalau tidak istilah penghargaan. Ya oke lah, saya terima. Tapi suatu ketika saudara-saudara, beliau ini datang kepada saya dan dia mengatakan pertanyaan yang sangat serius. Menurut beliau ini sangat serius. Di usianya yang hampir 80-an sudah ada lupa-lupa. Kemudian beliau mengatakan, nak, aku ini tidak bisa lagi mengucapkan pengakuan iman rasuli secara utuh. Selalu lupa. Hafalannya tidak bisa lengkap. Begitu juga doa Bapa kami. Tidak bisa lengkap ucapkan. Selalu ada yang lupa. Apakah aku nanti masuk surga ya kira-kira kalau aku meninggal? Itu bahasa Indonesianya kalau saya boleh terjemahkan. Beliau mengatakan dalam bahasa Jawa. Apakah aku ini nanti masuk surga kalau aku nggak bisa mengucapkan pengakuan iman rasuli dan nggak bisa mengucapkan doa Bapa kami secara baik? Saya waktu itu mau menjawab apa? Saya juga sempat kebingungan. Tapi kemudian saya mengatakan ya dengan gaya seorang cucu kepada neneknya, hormatnya. Sambil saya peluk karena waktu itu kan dekat ya. Dan secara emosional beliau itu serius mengatakan ini, pertanyaan ini. Dan saya mengatakan, Mbah, Nek, gak perlu takut, gak perlu gelisah, gak perlu khawatir tentang hal ini. Kenapa? Karena Tuhan itu bukankah sudah berpihak kepada kita? Bukankah Tuhan itu sudah datang kepada kita, kehidupan kita? Artinya Tuhan itu memang betul-betul memperhatikan kita. Nah, kalau Tuhan sudah berpihak kepada kita, memperhatikan kita, pasti masalah-masalah seperti ini juga Tuhan akan maklumi. Tuhan akan ampuni kalau ada kesalahan. Bahkan Tuhan akan menyempurnakan. Yang penting simbah punya niat baik, punya niat untuk tetap beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur, tetap ingin setia kepada Tuhan. Niat itu sudah cukup. Dan Tuhan pasti akan menyempurnakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berpihak kepada kita. Nah, ini saudara-saudara, kegelisahan yang semacam ini. Kegelisahan religius itu banyak sebetulnya. Sekarang ini banyak orang itu ngotot mengatakan ajarannya benar. Inilah yang paling benar. Sebetulnya ngototnya dia itu bukan untuk apa-apa kok. Itu hanya ingin menunjukkan atau mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Supaya dia nggak gelisah lagi. Dia ngotot orang. Supaya orang itu baik. Begini menurut ajaran yang dia pikirkan. Supaya apa? Karena dia takut. Nanti kalau nggak mengingatkan orang itu, dia yang kena hukumannya. Ya, Pak, nanti kalau saya nggak mengingatkan dia untuk ke jalan yang benar, nanti saya yang dihukum karena saya tidak care, tidak perhatian terhadap saudara saya. Padahal yang benar itu juga masih bisa diperdebatkan. Akhirnya dia ngotot. Artinya saudara, dia berbuat baik untuk orang lain, mengajarkan kepada orang lain supaya orang lain berjalan. Ya, menurut dia itu benar tadi. Itu pun motivasinya bukan masalah karena dia menyayangi orang itu, karena dia gelisah kalau dia mendapatkan hukuman, dan kalau mendapatkan hukuman nanti dia bisa masuk neraka. Banyak orang yang beragama tetapi gelisah setiap harinya karena merasa dirinya pasti akan masuk neraka. Banyak orang beragama tetapi dia gelisah karena dia was-was, jangan-jangan saya tidak cukup layak untuk masuk surga.
Nah, saudara, banyak kegusaran-kegusaran di masyarakat kita juga terjadi karena motif-motif yang semacam ini. Orang berteriak. Karena apa? Karena dia punya kegelisahan. Orang marah karena dia punya kegelisahan batinnya sendiri. Nah, inilah yang mungkin harus kita waspadai. Jangan-jangan kita pun juga demikian. Kita pun gelisah dan tidak bisa mengatasi kegelisahan kita. Lalu kemudian kita mencari kompensasi kepada orang lain, mencari kambing hitam pada orang lain. Meskipun gelisah tidak bisa dihindari, saudara-saudara, tapi gelisah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena gelisah ini pasti akan mengganggu kita. Gelisah ini pasti akan membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak ada damai dan sejahtera. Dan kalau tidak ada damai sejahtera, tidak nyaman, kita bertanya-tanya dalam kegelisahan itu, maka pekerjaan-pekerjaan kita, maka sikap kita juga akan bisa menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri maupun untuk diri orang lain. Lalu bagaimana mengatasi kegelisahan ini? Bagaimana menyembuhkan kegelisahan ini? Bagaimana menyelesaikan kegelisahan ini? Nah, saudara, benarkah kita harus benar-benar total menyembuhkan kegelisahan baru kita bisa menjadi sejahtera? Kapan? Nggak mungkin, karena kegelisahan satu selesai, akan muncul kegelisahan yang lain. Selama manusia itu berpikir, manusia pasti akan gelisah. Dan kita terima saja kegelisahan sebagai kenyataan. Tetapi, kegelisahan tidak boleh jalan sendirian. Karena itu akan bisa membuat kita justru kehilangan hal-hal baik, produktivitas, kehilangan hal-hal yang sifatnya optimis. Lalu bagaimana dengan kegelisahan kita? Marilah kita belajar dari para murid yang diingatkan sebagaimana Injil Yohanes yang barusan kita baca tadi. Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes dengan sangat teliti, maka ada menarik beberapa kata kunci yang disebutkan oleh Yesus di dalam bacaan tadi. Konteksnya adalah para murid, orang-orang yang bersama dengan dia, merasa gelisah, seperti akan ditinggalkan olehnya. Nah, kemudian Yesus itu menjawab kegelisahan mereka dengan begini. Aku pergi ke sana itu untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan kemudian membawa kamu ke sana, ke tempatku itu. Dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pasti akan datang kembali kepadamu. Itu terjemahan bebas saya, saudara-saudara. Kalau saya membaca teks tadi, saya bayangkan seperti seorang anak kecil. Dia sudah semakin nyaman dengan orang tuanya, dia dekat dengan orang tuanya, dan dia menyadari orang tuanya yang terbaiklah. Tiba-tiba dia harus ditinggalkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya ada acara yang lain. Dia pasti akan nangis, dia akan merasa sedih. Tapi apa yang bisa menghibur dia? Bukan diberi sesuatu yang lain, bukan kompensasi. Kesedihan akan jadi. Dia sedih karena dia tidak membutuhkan yang lain selain orang tuanya itu bersama dengan dia. Tapi kemudian orang tua itu akan datang kepadanya dan membeli anak itu, bahkan mungkin memangku anak itu di pangkuannya. Dan dia mengatakan, nggak usah nangis, nanti bapak atau mama, gitu. Mama cuma sebentar, atau bapak cuma sebentar. Nanti bapak akan pergi. Dan ketika pergi nanti bapak akan ingat kamu. Bapak akan telepon kamu, ingat kamu. Bapak akan belikan sesuatu di sana. Nanti kalau bapak pulang, bapak kasih oleh-oleh. Bapak kasihkan oleh-olehnya untuk kamu. Kamu mau minta apa? Dengan begitu saja anak kecil sudah merasa, oh ternyata bapakku pulang ya. Oh ternyata bapakku masih mikir aku ya. Oh ternyata dia masih akan memberikan aku hadiah, oleh-oleh kepadaku. Lalu apa gunanya aku nangis? Ya begitulah dalam hidup ini. Murid-murid juga demikian. Apa gunanya aku bersedih kalau Yesus itu akan pergi ke suatu tempat, dan tempat itu adalah tempat di mana yang nanti aku akan diajak ke sana. Dan selama dia pergi itu dia tidak akan meninggalkanku. Dia akan juga memberikan aku pertolongan, dia akan care, dia akan menjagai aku. Ada roh yang akan bersamaku. Lalu nanti ketika dia datang, dia akan menjemputku kembali. Ini Injil spiritualitas yang diberikan Injil Yohanes kepada para pembacanya juga. Ingatlah para muridku, para pembaca, ingatlah jemaat yang pada waktu membaca Injil Yohanes
di menjelang akhir abad pertama, itu mestinya juga dalam kondisi yang sulit. Secara ekonomi sulit, dia dikejar-kejar juga oleh orang Yahudi karena ingin dikembalikan ajarannya supaya tidak menjadi ajaran yang dianggap menyimpang. Mereka ditolak oleh orang Yahudi, dan mereka juga tidak dilindungi oleh Romawi karena dianggap ajaran sesat. Mereka juga kalah secara dominasi oleh kultur Helenis, kultur Yunani. Mereka juga tidak bisa berfilsafat yang tinggi-tinggi, tidak bisa menjelaskan apa arti imannya. Yang mereka cuma merasa, aduh, apa yang harus aku kerjakan ini dalam kondisi yang terjepit ini. Mereka menantikan Tuhan, tetapi bagaimana? Banyak orang yang kemudian gelisah, dan akibat dari kegelisahan itu ada yang pergilah, melupakanlah imannya. Kemudian mereka mencoba untuk mencari jalannya sendiri-sendiri yang kehilangan arah. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, dalam Injil spiritualnya, Injil Yohanes ini, dikatakan kepada para murid yang membaca teks ini untuk mengingat kembali perjalanan para murid bersama dengan Yesus. Enggak, sama seperti yang dijanjikan kepada para muridnya dulu itu. Yesus pun ada bersama dengan kalian, ada bersama dengan kita saat ini. Dia juga tetap care dan tetap peduli kepada kita. Bapa yang diajarkan dan disaksikan penuh dengan kasih setia, kemurahan, rahmat, pengampun, itu juga tetap akan memberikan rohnya bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Di sisi yang lain, kita sedang dipersiapkan tempat, kita sudah dikenal sama mereka, dan kita tidak sendirian di sini. Dan nanti juga kita akan mendapatkan jemputan, gitu, semacam itu. Jemputan dalam arti secara spiritual, artinya ya kita tidak akan kehilangan arah lah, karena kita akan ada yang menuntun. Ya, di dunia dituntun, tetapi nanti pada akhirnya juga nanti kita akan tetap dituntun oleh Tuhan. Lalu kurang apa kita? Nggak usah khawatir, nggak usah ketakutan, nggak usah gelisah. Memang hidup kita ini berat, tetapi beratnya hidup ini bukan berarti berat tanpa Tuhan, tapi berat bersama dengan Tuhan yang akan datang bagi kita dan tetap berpihak kepada kita. Kata kunci lagi adalah bagaimana perhatian Tuhan kepada kita. Jadi dua kedatangan Yesus tadi merupakan sebuah bukti, janji bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita sedikit pun. Dia sudah datang dan dia akan datang menggenapi lagi. Dan selama masa penantian ini kita bekerja dengan penuh sukacita seharusnya, meskipun berat, meskipun ada penderitaan. Tapi jangan sampai kehilangan sisi harapan, jangan sampai kehilangan sisi sukacita. Bagaimana Pak saya bersukacita kalau saya sakit? Bagaimana saya sukacita kalau saya PHK? Bagaimana saya sukacita kalau sampai sekarang ini saya merasa sendirian? Bagaimana saya sukacita kalau saya sekarang ini merasa tertolak? Tidak ada orang yang bisa memahami saya. Ya, kalau saudara hanya melihat satu sisi, ya memang tidak mungkin sukacita. Tetapi kalau kita melihat sisi yang lain tentang janji bahwa kamu tidak sendirian, Allah berpihak kepadamu, Allah berpihak kepada kita. Bukankah itu berarti masih memberikan perimbangan dan ruang bagi harapan? Saudara, yang kita perlu kerjakan bukan membayangkan tentang akhir dari kehidupan ini. Bukan membayangkan dari apa sih akhir dari pengobatan ini, saya sembuh apa tidak sembuh. Apa sih akhir dari sebuah drama ini, pekerjaan ini, saya di PHK atau saya tidak di PHK. Apa sih akhir dari semua beban saya ini, saya nanti akan diterima lagi atau saya tidak akan diterima lagi. Semakin kita berpikir demikian, bukankah kita semakin gelisah? Tapi saudara-saudara, kita diajarkan untuk fokus, tidak berpikir pada penderitaannya, tapi kita imbangi kegelisahan kita dengan ingat akan janji keberpihakannya. Janji keberpihakan Tuhan. Di dalam Tuhan itu menyertai kita. Kita akan dituntun. Aku sudah datang kepadamu. Dan sekarang aku pergi bukan berarti meninggalkan kamu yatim piatu sendirian. Enggak. Aku akan memberikan kamu roh juga untuk menyertaimu. Tapi aku juga akan
menunggu, menantimu, menjemputmu, menghadangmu, untuk menyambutmu. Lalu apa yang kurang? Dari awal, tengah, proses, hingga pada akhirnya, aku selalu bersama dengan kalian. Tuhan bersama dengan kalian. Tuhan bersama dengan saya. Tuhan bersama dengan kami. Lalu, apa yang harus menjadikan ketakutan kita lagi? Nah, jika demikian, saudara-saudara, maka hidup kita akan bisa melakukan banyak hal yang berguna. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu bukan berarti tanpa kesulitan. Tapi ketika kamu mengerjakan kesulitan, kamu tahu ada makna, ada manfaat. Mungkin bukan bagimu, bagi orang lain. Mungkin bagi orang lain dan juga dengan bagimu. Mungkin bagi semuanya. Mungkin. Tetapi kemungkinannya bukan kemungkinan yang negatif. Tapi kemungkinan adalah kemungkinan yang penuh dengan makna. Penuh dengan juga optimisme, sekaligus penuh dengan harapan. Ini ada gunanya kok, supaya karya-karya Tuhan itu dinyatakan. Mungkin kalau tidak ada pandemi COVID ini, saudara-saudara, ya kita tidak akan berhenti terhenyak. Semuanya sudah normal. Gereja juga menyanyi seperti biasa. Tidak perlu berpikir bagaimana menggunakan ini. Dulu orang selalu dianggap negatif kalau menggunakan gadget. Oh, ke gereja kok masih gadgetan? Kok masih pakai handphone? Kok masih pakai buka-buka ini? Buka-buka alat elektronik. Ada yang gereja nggak mau pakai media elektronik karena dianggap itu ya terlalu, kemajuan zaman itu terlalu ribet, terlalu membawa kita pada sesuatu yang lain. Sekarang mau tidak mau kita harus pakai. Kita dihentikan untuk memang ini menderita. Kita kehilangan banyak. Kita sedih luar biasa. Kita diubahkan sedemikian rupa. Tetapi kalau kita sadari bahwa di dalam kesedihan ini ada penyertaan Tuhan, ada keberpihakan Tuhan, maka dalam dua kedatangan tadi tidak membuat kita sedih. Dua kedatangan Yesus tadi, janji itu, membuat kita tetap melangkah dengan satu keyakinan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Bapa yang menuntun aku, bersama dengan Yesus yang juga peduli pada kehidupanku. Saudara, lakukanlah hari ini dengan kesadaran bahwa Dia berpihak kepada kita. Kalau Dia berpihak kepada kita, maka semua yang saudara lakukan juga harus berpihak kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang belum mendapatkan keuntungan-keuntungan, orang-orang yang saat ini masih mendapatkan mungkin banyak kerugian dan kemalangan. Bertemanlah dengan mereka, berempati dengan mereka. Ikutlah menyembuhkan luka-lukanya, ikutlah menyembuhkan apa yang sedang dikerjakan dalam prosesnya. Lakukanlah semua pekerjaanmu dalam rangka keberpihakan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan juga berpihak kepada mereka. Jangan lagi diumbang-ambingkan oleh gelisahmu, tapi kerjakanlah gelisahmu itu dengan disertai janji harapan penyertaan Tuhan, agar gelisahmu bisa menjadi kewaspadaan dan menjadi sesuatu yang positif untuk melanjutkan kehidupan, bukan untuk mematikan kehidupan dan menakuti apa yang akan terjadi, tapi justru meyakini bahwa kehidupan ini harus diselesaikan, dijalani dengan keyakinan Tuhan tidak jauh dan Tuhan selalu menyertai kita. Optimis untuk hari ini, saudara-saudara. Jalani hari ini dengan keberpihakan Tuhan padamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kegelisahan kami dengan janji penyertaan. Engkau menunjukkan keberpihakan-Mu kepada kami. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun kami saat ini, kami ingin mohon kepadamu, kiranya kami boleh kuat dan melihat setiap jalan yang kami lalui di dalam harapan akan Dikau. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak hanya memikirkan kegelisahan kami seorang diri,
tapi ajarlah kami untuk mengkaitkan kegelisahan kami dengan pertolongan Tuhan dan dengan janji Tuhan, dengan rancangan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan. Sungguh ini menjadi penghiburan bagi kami, sekaligus semangat bagi kami untuk melanjutkan perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan berpikir tentang akhir, tapi kami akan berpikir tentang perjuangan yang menjadi tanggung jawab kami, yang telah Engkau sertai dan sedang Engkau sertai. Biarlah akhir menjadi bagian dari misteri yang Engkau akan rancangkan bagi kami. Tapi perjuangan kami yakin tidak akan sia-sia bersamamu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari ini dengan tetap sukacita, karena kami tidak pernah sendirian. Kami Engkau jaga dalam tuntunan, dalam proses perjalanan, maupun pada akhir dari pencapaian tujuan kami. Engkau ada di setiap titik itu, dan kami tidak pernah terhilang dari hadapan pandangan matamu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua ini. Terima kasih untuk keberpihakanmu bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Embun Pagi hari ini 2 Maret 2021. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari. Saya Joko Prasetyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.